Dan RRQ masih memegang kemenangan penuh sampai hari ini. Win streak terus dilanjutkan dan bahkan Derby Classic pun bukan menjadi masalah. Congratulations dan Kingdom semuanya berpesta kemenangan di Derby Classic untuk Dairen sendiri. Memenangkan match ini, pastikan kita tahu ini adalah adu gengsi, rivalitas abadi. Buat Dairen sendiri menang dengan 2-1. Gimana sih? Alhamdulillah sih Bude menang. Karena kan ya pride lah ini lumayan. Pride ya, pride ini. Tapi ini 3 game yang cukup ketat buat kalian sendiri. Seberapa susah sih ngemenangin Derby Classic ini? Ya susah sih. Susah, mereka juga kan ya udah improve lah dari kekalahan kemarin kan. Tapi Bude penasaran, apakah Hiromu ini menjadi kunci kemenangan tadi? Karena kita nggak pernah lihat sebelumnya. Dairen di season ini, bahkan semua tim pun nggak ada yang mainin Arlot muncul tiba-tiba. Apa nih tiba-tiba Arlot muncul? Disuruh abang main Arlot. Udah gitu aja? Ya, jadi katanya siap-siap aja katanya. Ini kan nggak pernah dipakai, jadi bisa dibilang nggak meta atau apa. Tapi pernah latihan sebelumnya nggak? Pernah sesekali aja sih Bude. Jadi biar nggak ilangin ininya apa namanya power spike-nya gitulah. Asik. Jadi emang udah disiapin untuk lawan EVOS kah? Atau memang ya udah tiba-tiba muncul aja? Muncul aja sih tiba-tiba. Muncul aja tiba-tiba. Ini kemenangan yang mendebarkan, mungkin persiapan yang paling harus difokuskan adalah dari Kapten Rins. Rins sang kapten mempersiapkan RRQ masuk ke minggu yang keempat. Di saat sebelumnya kalian juga harus bertanding di SPS, lalu menjadi runner up dan sekarang kalian harus beradu kembali melawan EVOS dan menjadi lawan yang cukup kuat. Kalian top 2. Gimana sih kamu sebagai kapten mempersiapkan tim untuk hari ini? Mungkin lawan EVOS tuh sama kayak lawan Onyx PH, sama-sama seru. Sama-sama seru. Apa nih yang sebelum mungkin mulai kamu benar-benar pikirkan tentang EVOS hari ini? Mereka improve sih dari game kemarin gue lihat. Jadi memang dari game kemarin kalian membaca, sudah mempelajari segalanya dan benar-benar prepare untuk hari ini? Ya mungkin mereka mempersiapkan untuk hari ini biar seru gamenya. Dan memang dari Rins seru banget hari ini? Seru banget. Seru banget, tapi tadi ada yang lebih seru. Ada Mas Ade yang bilang, wah hero Rins itu di ban aja. Dan bener nggak menurutmu emang dari heromu di game pertama di ban itu menjadi Sushinnya dikunci, di lock, udah itu jadi jawaban? Mungkin enggak juga sih, soalnya kita main berlima kan, terus hero kita juga ada hero pegangan semua, jadi satu di ban kita masih ada 4 hero lainnya. Oke, jadi bukan menjadi masalah dan bukan menjadi kuncian dong. Masih ada jawaban lain dan masih ada teman-teman yang lain. Jadi kalian udah prepare ya, apapun yang mungkin dilakukan oleh EVOS, skenario-nya semuanya udah dibaca. Ya. Jadi bukan hanya itu Mas Ade, mereka punya jawaban yang lain Mas Ade. Mau ngomong sesuatu sama Mas Ade? Ada Mas Ade tuh di situ. Buat Mas Ade, sorry hari ini EVOS kalah. Sorry Mas Ade hari ini kalah EVOS. Padahal dia dari tadi udah ngeror-ngeror di depan situ loh. Tapi oke, manis di sini karena memang kemenangan yang cukup mungkin bisa dibilang mendebarkan apalagi dengan Toy. Ini adalah Derby Classic pertamamu. Tembak-tembak Toy semuanya pasti pada nyanyi dari kemarin. Tapi hari ini untuk Toy sendiri. Toy melihat Derby Classic dan berada di dalamnya. Gimana sih Toy? Seru banget sih Bude, pecah. Lagi kan adu nyanyikan lagu-lagu gitu, seru aja. Seru ya, jadi kamu ikutan nyanyi nggak tadi? Apa? Ikutan nyanyi nggak? Ikutan tadi kita. Oh, sambil main sambil nyanyi. Dikit-dikit tipis-tipis, tapi Bude penasaran, pasti banyak adanya mungkin harus menang, pikiran-pikiran atau pressure yang ingin membuktikan bahwa Derby Classic ini adalah soal adu gengsi dan juga prestasi. Tapi kalau kamu sendiri gimana sih untuk menghadapi hal itu dan bisa menjawab tantangan dari kemenangan hari ini? Gak ada sih, kalau dari aku sih ya main tinggal latihan tulis aja sih Bude. Udah?
Itu aja. Orangnya cool banget ya. Itu ya. Emang kamu setenang ini kah? Ya tinggal main aja udah pikiran udah mah. Fokus di game aja. Fokusin game aja. Semuanya, apakah ada yang membantu dengan nervous? Sebelum ini kamu ada mungkin konsultasi sama teman-teman guys, gimana nih untuk lawan EVOS? Ada gitu nggak? Ya ada sih Budi, dari awal emang kita udah pede sih sama gameplay kita. Menghadapi Erlan hari ini, bagaimana? Wah jago banget sih Budi ya. Jago Wah. banget, asli. Asli, Asli. apa nih yang paling kamu mungkin fokuskan atau momen yang paling kamu ingat pada saat melawan Erlan tadi? Moskopnya kayaknya. Moskovnya. Sama kayak kita Budi, 11-12. 11-12 dengan Kerala. Oke, ini menjadi tantangan tentunya nanti di leg kedua bakal makin seru. Tapi di sini Hazel juga baru ngerasain nih. Kayaknya season lalu belum ngerasain ya Derby Classic ya. Ya belum udah. Gimana akhirnya kamu berada di dalam Derby Classic? Seru sih apalagi lihat vibes-nya sama hype-nya tuh agak lumayan beda lah dari match-match biasa gitu kan, match lain. Cuman buat lawan EVOS ini, Derby Classic ini ya lakuin yang terbaik aja sih sesuai latihan aja. Sesuai latihan aja, tapi kalau ngelihat hari ini kamu melawan mantan jungler dari tim RRQ, Albert. Gimana kamu melawan sosok Albert yang notabene dia sudah dari season 6 bisa dibilang cukup banyak sekali dari segi histori dan segala macam sehingga disebut baby alien. Gimana kamu melawan sosok Albert? Gimana ngelawannya? Kalau ini Black Alien Bude. Ada sebutannya, kalau itu baby alien nih Black Alien. Bisa ngeluarin cakar nih. Ya udah, keluarin Shuriken. Oh kamu Shuriken? Oke, tapi ada kiat-kiat khusus nggak nih untuk melawan kalau baby alien versus black alien? Gimana cara black alien memenangkan match ini? Karena aku ada kekuatan ilmu hitam gitu Bude. Oke, Jadi lebih kuat lah gitu. oke, karena dia black alien. Tapi ada nggak mungkin Tsujin memberikan pesan-pesan sebelum pertandingan? Ada nggak? Katanya jangan kalah aja katanya. Dan kamu melakukan hal itu? Ya. Apa yang paling mendebarkan saat melawan Albert hari ini, match ini? Nggak ada sih Bude. Ya main aja udah kayak biasa gitu. Main kayak biasa, santai aja. Dan hasil hari ini happy banget gak? 2-1, mempertahankan win streak RRQ. Gimana? Pressure untuk Hazel sendiri? Pressure nggak ada tapi kan ya apa? Udah nggak ada pokoknya Bude. Udah nggak ada. Tapi yang paling pusing, Idok nggak ini? Melihat pergerakan dari EVOS dan dari kemarin dan hari ini, gimana caramu untuk bisa terus-menerus? Game pertama kalian kalah, comebacknya. Gimana cara Idok membalikkan keadaan, membuat match ini menjadi milik kalian? Ya kami udah belajar banyak juga lah. Nah, mungkin mereka udah nontonin kami terus di turnamen yang lain. Ya kami pasti improve banyak. Sudah improve banyak, berarti RRQ yang hari ini bukan RRQ minggu lalu. Udah beda nih. Beda. Sudah berbeda padahal baru beberapa hari tapi mereka sudah improve banyak. Dan momen terakhirmu, gimana caramu untuk dapetin momen terus-terusan? Memang dari fokus ke Erlan atau gimana? Apa fokus dari Idok tadi di game terakhir? Karena itu belasan menit, bahkan hampir 20 atau 20. Gak ada fokus ke Erlan sih, Erlan yang masuk sendiri. Oke. Jadi kalau dari Idok, kunci kemenangan kalian di game 3 ini apa sih? Ini kan game yang unda-undi banget, semuanya deg-degan. Bisa tiba-tiba gamenya EVOS, bisa tiba-tiba gamenya RRQ. Dan pada akhirnya kalian menang. Apa yang membedakan RRQ dan EVOS tadi di game ketiga dan akhirnya kalian yang menang? Yang membedakan Arlot Diren. Diren, oke. Yang buat comeback juga Diren tadi. Diren. Ya. Ya. Oke, tapi semuanya tentu masih sangat solid dan RRQ melanjutkan win streak mereka. Besok kalian akan kembali, tapi satu kata untuk kemenangan hari ini di Derby Classic kalian. Toy Bude, toy. Oke, toy. Toy. Yo. Kata-kata kemenangan. Vamos! Dan bersama-sama inilah dia, tim RRQ. Kemenangan Derby Classic leg pertama.